2 tahun yang lalu saya presentasi di hadapan klien. Saya bilang video is the next big thing. Berdasarkan data, karena 2018 traffic media sosial video itu sampai 80% lebih. Sekarang, what the next big thing? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali di channel saya, Gifar Abdallah. Subscribe buat kamu yang belum subscribe channel ini, karena itu baik. Saya punya pengalaman memang dari 2015 mengerjakan project video untuk klien, artinya video komersil, baik itu untuk iklan atau company profile ataupun untuk kebutuhan corporate lainnya. Di situ jadi isu utamanya adalah video itu adalah sesuatu yang gede. Media sosial nih isinya ya banyaknya video-video, mau itu Facebook atau YouTube. Yang paling tinggi memang konten video. Berdasarkan data loh dari Cisco, bahwa 2018 itu konten video sudah hampir mendominasi traffic media sosial sampai 80%. Apalagi 2019 ya. Sekarang udah 2020. Wah. Sudah begitukah? Apakah memang masih ada sesuatu yang lebih gede lagi? Nah, kalau lihat perkembangannya memang kita sebagai pengguna media sosial sangat mudah untuk melakukan share. Artinya konten yang sudah ada dibikin oleh orang lain dengan mudah kita bisa forward ataupun kita share ke media sosial kita. Ya tahu-tahu rame aja, nggak tahu asal muasalnya dari mana ya. Dan itu cukup mendominasi traffic karena perhatian orang itu akan lebih besar pada video dibandingkan pada teks atau foto. Ya karena kan kalau video itu bisa dilihat visualnya, bisa didengar audionya, dan juga punya engagement. Ya ada ketertarikan emosional kah ataupun kelucuan kah yang bisa lebih digambarkan secara menyeluruh ya. Kalau bacaan teks mungkin kita bisa scroll aja. Kalau video mau nggak mau ya kita tonton. Lalu apa sih sesuatu yang lebih besar ke depan? Kalau lihat perkembangannya memang sesuatu yang nggak hilang ataupun terus menguat itu adalah soal story, soal cerita. Ya kalau video itu sendiri sih hanya kemasannya aja. Tapi yang memang makin menjual ke depan adalah story. Dan kalau lihat kecenderungan story yang menghibur ataupun story yang bikin ketawa ya, yang funny, yang lucu, yang komedi gitu ya, itu besar juga sih dominasinya di traffic media sosial kita. Atau yang lain, nyerempet ke seks. Ya bumbu-bumbu yang ada vulgarnya gitu ya, yang memperlihatkan eksotika, itu masih kencang juga sih. Lihat aja tuh di media sosial, misal Instagram, kalau cewek-cewek model gitu ya, untuk menarik engagement ataupun menarik perhatian audiens, para netizen khususnya, kayaknya mereka juga expose itu deh, lekuk tubuhnya lah ataupun sesuatu yang memang berkaitan dengan sex appeal misalnya. Tadi komedi, kemudian yang berkecenderungan dengan seks gitu ya, dengan daya tarik lawan jenis. Yang berikutnya adalah memang horor. Kalau kita lihat misalnya di film itu cukup mendominasi tuh, cukup besar minatnya penonton itu menyaksikan genre horor, apalagi horor Indonesia. Buat produser film, kalau filmnya pengen laku atau minimal nggak rugi, ya mau nggak mau bikin film horor. Itu cukup berhasil. Itu jadi satu genre ataupun satu aliran yang bisa kita ikuti, bahwa memang komedi ataupun yang nyerempet seks ataupun yang horor itu masih kuat sih kayaknya ke depan. Nah, apalagi digabung tuh, di dalamnya ada komedinya, ada berbau seksnya, ada horornya. Wah, komplit. Oke, jadi
Apakah memang itu yang kuat ke depan? Itu fakta yang hadir sekarang kayaknya minatnya di sana sih. Kita simak misalnya di YouTube konten yang berbau horor laku, Junarisa ataupun Raditya Dika pun sampai bikin ya sempat konten yang horor, atau juga semacam misalnya bikin konten paranormal activity gitu ya. Itu masih kenceng loh karena peminatnya banyak. Ataupun yang komedi, ya jagoannya kan stand up comedian bikin konten-konten bodor gitu ya, seperti Bintang Emon tuh yang sempat viral ngomongin covid ya, terus yang sampai kena masalah ya fitnah semacamnya lah karena nyinggung soal kasus Novel Baswedan, dibikin komedi. Atau juga yang berbau seks sempat rame berapa tahun ke belakang ya, Kimi Hime gitu ya, ataupun para selebgram ataupun youtuber yang expose soal itu. Yang jelas kayaknya memang konten by genre itu masih dan akan menguat ke depan. Apakah tidak ada peluang buat yang lain? Itu masih ada, cuman gak jamin juga sih ceruk pasarnya ataupun segmentasinya segede 3 genre yang tadi. Tapi yang lebih penting sebetulnya, mau itu horor, mau itu yang berbau nyerempet-nyerempet seks gitu ya, ataupun yang komedi, yang menjadi utama di ketiganya adalah memang punya story. Story itu nggak cuma soal sedang bahas apanya. Story di sana, story yang dimaksud bukan hanya soal konten per kontennya, tapi story dari si pembuatnya. Kita bisa melihat perkembangan dari Junarisa misalnya. Awalnya seperti apa, berkembang sampai akhirnya seperti sekarang. Ataupun yang komedi, kita mengetahui story-nya Bintang Emon yang akhirnya dikasuskan segala macam, itu makin menguatkan kontennya loh. Artinya cerita bukan hanya apa yang ditampilkan di dalam konten, tapi behind the scene atau beyond the content. Itu menjadi cerita tersendiri. Karena ke depan story is the next big thing. Segala hal butuh cerita. Mau itu sifatnya konten yang edukatif ataupun konten informatif gitu ya. Konten jualan, konten buat jualan, ya bisa muncul sesuatu misalnya produk diangkat bagaimana keunggulannya, bagaimana call to actionnya gitu ya, buat bisa laku. Tapi yang punya story, baik itu di dalam kontennya ataupun di luar kontennya, itu mungkin akan mengikat. Mulai pikir-pikir ya, kita bagaimana bikin sesuatu yang mungkin ceritanya nggak di dalam kontennya, tapi di luar kontennya. Ada iklan yang memang itu rame justru bukan soal konten di dalamnya, tapi soal cerita di belakangnya, soal cerita di lingkup seputaran produksinya, ataupun efek dari iklannya itu sendiri. Itu yang rame. Pernah jadi bahan diskusi, ada satu iklan yang dibikin oleh salah satu transportasi online. Di situ menampilkan zombie. Nah, rame di belakang adalah itu digugat karena menampilkan darah lah segala macam. Iklannya mungkin waktu itu dilewatkan, tapi karena ada isunya, ada cerita di belakang layarnya setelah justru konten itu tersebar, itu menguatkan si produknya, itu membuat si kontennya jadi dilihat lagi. Dan ya keuntungan sih buat si brand yang memasang konten itu. Yoi, berarti ke depan apa yang besar itu soal cerita, baik itu yang by genre ataupun memang yang mengembangkan ceritanya tuh di dalam kontennya ataupun di luar kontennya. Bahwa kita punya perjalanan dalam membuat konten, itu pun adalah konten. Di dalam kontennya ada ceritanya, apalagi mungkin sebetulnya di dalam produksinya itu ada ceritanya juga. Ya mungkin itu dikumpulkan saja dan bisa jadi cerita di belakangnya itu lebih menjual. Pernah ada satu produksi film, dia di India produksi film superhero seperti Superman lah gitu. Ketahuilah bahwa filmnya yang dibikin itu justru gagal. Karena memang waktu itu kalau tidak salah kameranya rusak ataupun kecebur
sungai, tapi yang jadi film dan akhirnya melanglang buana ke festival adalah video behind the scene-nya. Artinya, setiap kita punya konten, berceritalah, dan tentu saja saat kamu membuat konten, tentu punya ceritanya. Oke, karena itu the next big thing. Semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel ini. Ada link sociabuzz.com/gifarabdallah/tribe yang bisa kamu klik biar kita bisa kolaborasi di karya-karya yang saya bikin. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, share kalau ada manfaatnya buat orang lain. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.